Tin diawali di sebuah kota yang sangat dipenuhi dengan bahaya. Kota tersebut bernama Kota Labirin. Lalu kita diperlihatkan sebuah karakter utama di anime ini, yang bernama Nick. Dia merupakan anggota dari grup bernama Master Belah Diri. Tapi pada suatu saat, si Nick ini dikeluarkan dari kelompoknya. Padahal ketua dari partai tersebut yang bernama Argas udah dianggap sebagai ayahnya sendiri oleh Nick. Bahkan pacar yang selama ini dia percaya pun tiba-tiba memutuskannya. Si MC di sini benar-benar dibuang lah sama orang-orang kepercayaannya. Alasan Nick bisa dikeluarkan dari kelompoknya itu dikarenakan perbedaan sebuah pendapat. Jadi karena perbedaan tersebutlah membuat si Argas tidak suka kepada Nick. Hal ini pun membuat Nick menjadi frustasi. Tapi karena Nick ini adalah seorang pemuda yang pantang menyerah, dia tidak mau berdiam diri. Dia pun langsung pergi ke Guild Petualang Newbie. Di sini adalah tempat yang digunakan pemula untuk mencari rekan kelompoknya. Tapi ketika Nick mencoba untuk berkenalan dengan orang-orang baru, dia menjadi punya masalah kepercayaan. Dirinya takut dibuang lagi, dan jadi susah untuk percaya kepada seseorang. Apalagi orang baru. Sampai di sore hari, Nick masih tidak menemukan rekan untuk dijadikan satu tim. Lalu dia pun pergi ke sebuah bar untuk mampir makan dan juga minum sendirian. Tapi tak lama dari itu, ada 3 orang yang duduk bareng Nick. Lalu ketika mereka hendak bersulang, ternyata mereka memiliki masalah yang sama, yaitu tidak mau mempercayai seseorang. Jadi karena itu, Sin pun diperlihatkan latar belakang dari karakter kedua, yang bernama Tiana. Tiana ini adalah anak seorang raja yang sangat mahir dalam memakai sihir. Lalu pada saat itu, Tiana ini menemui tunangannya yang bernama Alex. Tapi di sini, terlihat si Alex ini sedang bersama wanita lain. Nah, si wanita ini memfitnah Tiana. Dirinya menyebutkan kalau Tiana sangatlah sombong dan suka menindasnya. Karena itulah, si Alex memutuskan hubungannya dengan Tiana. Padahal Tiana udah mengorbankan hidupnya untuk Alex. Karena rusaknya hubungan tersebut, Tiana sampai diusir sama ayahnya sendiri. Karena udah dianggap mempermalukannya. Ya, karena itulah, Tiana ini menjadi tidak percaya dengan orang lain. Sekarang ganti ke cerita latar belakang dari karakter ketiga, yaitu Zem. Zem adalah seorang pendeta di sebuah desa. Nah, di sini terlihat kalau dia dekat sama anak kecil yang bernama Miril. Setiap kali Miril membantunya mencari tumbuhan obat, Zem selalu memberikannya sebuah koin. Lalu di malam harinya, Miril ini datang lagi ke tempatnya Zem dengan membawa tumbuhan obat lagi. Di sini Miril menyatakan perasaannya kepada Zem, tapi Zem menolaknya. Dikarenakan Zem adalah seorang pendeta yang tidak boleh berpacaran. Karena itu Miril pun menjadi sangat kesal dan menjadi membencinya. Di pagi harinya, tiba-tiba Zem ini digerebek sama pendeta yang lain. Yang dimana Zem ini dituduh telah memakai Miril dengan cara membayarnya pakai koin. Tentu aja hal tersebut adalah fitnah dari Miril sendiri, karena kebenciannya tersebut. Karena fitnah itu, Zem pun dipenjara selama 3 bulan dan diusir dari desa. Lalu Zem pun mendapatkan saran dari kakaknya. Kalau Zem ini bisa mencari uang dengan cara menjadi petualang di Kota Labirin. Karena itulah, Zem bisa berada di sini. Kemudian untuk orang keempat yang bernama Curan juga kurang lebih sama seperti Nick, dibuang sama rekan-rekannya. Lalu bahwa setelah itu mereka berempat ini tepar sampai pagi hari. Di pagi harinya ketika udah tersadar, Nick ini meminta kepada mereka semua untuk membuat satu tim. Jadi tambah dengan background yang sama. Sepertinya mereka bakalan cocok satu sama lain. Jadi mereka pun langsung pergi ke pendaftaran untuk mendaftarkan tim mereka. Di sini Nick menamai tim sebagai Survivor. Yang berarti mereka akan kembali hidup-hidup. Dan mereka semua pun sepakat dengan nama itu. Karena mereka ini udah satu tim. Jadi di sini nih Nick akan memberikan sebuah peraturan yang dimana aturannya dibikin oleh masing-masing mereka. Tiana meminta untuk tidak boleh mengganggu satu sama lain. Zem meminta untuk mengawasi keuangan. Curan meminta untuk selalu kembali hidup-hidup. Di keesokan harinya, mereka langsung melakukan petualang. Karena mereka masih pemula, jadi mereka hanya diperbolehkan untuk masuk ke kelas G. Dan mereka harus mengalahkan bosnya untuk naik ke rank F. Di labirin F, musuh mereka yaitu sebuah slime. Yang dimana slime ini sangatlah mudah untuk dikalahkan. Dikarenakan mereka tidak bergerak dan cara untuk membunuhnya, tinggal mengambil inti yang ada di slime tersebut. Dan inti inilah yang bisa dijual untuk mendapatkan uang. Di sini mereka lanjut masuk ke lantai kedua. Di lantai kedua ini, slime-nya sedikit lebih aktif. Di mana mereka bisa bergerak dan menembakkan cairan lengketnya. Karena terkena sebuah serangan, Tiana ini menjadi marah dan mau menyerang dengan sihirnya. Tapi ya karena musuhnya ini cuma slime, yang bergeraknya juga nggak banyak. Jadi serangan tersebut malah hampir mengenai si Curan yang lagi berada di depannya. Untungnya Curan bisa menangkis semua sihirnya.
Tapi karena hal itu, rasa kepercayaan Curan ini menjadi menghilang. Padahal dia ini udah berusaha untuk mempercayainya. Nah, di sini mulailah ada pertikaian pertama. Meski begitu, mereka masih berada di satu tim yang sama dan melanjutkan perjalanan untuk menuju ke lantai ketiga dan melawan bosnya. Nah, bos di tempat ini adalah bos slime. Di sini Nick pengen mencoba untuk menjelaskannya, tapi belum juga menjelaskan. Si Tiana tiba-tiba langsung maju dan menyerang slime tersebut. 奴の特徴はティアーナさん暗い私一人だって Slime-nya sih emang bisa dibunuh, tapi dia mengeluarkan cairan lengket yang sangat banyak, sehingga mereka semua menjadi basah. Di sini Nick pun menjelaskan kalau bos slime tadi sangatlah sensitif terhadap sihir. Jadi kalau dibunuh menggunakan sihir, maka dia bakalan meledak. Kemudian setelah itu, untuk lebih mengenal satu sama lain, Nick meminta kepada semuanya untuk ngasih tahu kemampuan masing-masing. Biar tidak ada sebuah pengkhianatan, dan biar mereka ini tidak takut satu sama lain. Nick memulai terlebih dahulu dengan ngasih tahu semua kemampuannya, yang dimana Nick adalah seorang yang ahli dalam bela diri, pemakaian belati, dan pengintaian. Bisa disebut Nick adalah seorang assassin lah. Kemudian Zem mengatakan kalau dirinya ahli dalam penyembuhan, dan dirinya ini sangatlah lemah dalam hal pedang, tinju, dan sihir. Ya, bisa dikatakan kalau Zem adalah seorang support, kalau di dalam sebuah game. Kemudian Tiana memberitahu dirinya adalah seorang penyihir yang ahli dalam memakai elemen angin, air, dan petir. Dia juga bisa memakai sedikit sihir elemen tanah. Hanya satu elemen yang tidak bisa dikuasai oleh Tiana, yaitu elemen api. Di sini juga sekalian Tiana meminta maaf kepada Curan kalau pagi tadi dirinya yang salah karena menyerang Curan. Kemudian si Curan memberitahu kalau dia adalah seorang pengguna pedang berat. Tapi ia juga bisa memakai sihir api. Dan Curan ini kalau di dalam tim, bakalan ditaruh di depan sebagai tanker. Setelah melakukan perkenalan yang lebih mendalam, mereka semua melanjutkan perjalanan untuk menuju ke hutan goblin. Di sini para goblin tentu lebih kuat daripada slime. Mereka bisa bergerak dan juga memiliki sedikit akal. Meski begitu Nick yang udah lumayan berpengalaman, ia pun bisa membunuh gerombolan goblin. 簡単な言語でフォーメーションさえ組んでくる Lalu tak lama dari itu, Tiana merasakan ada sebuah goblin yang sihirnya cukup besar. Menurut Nick, itu kemungkinan adalah sesosok ogre. Sosok yang lebih kuat lagi daripada para goblin tadi. Mereka di sini agak sedikit bimbang lah untuk lanjut atau tidak. Menurut Nick, mereka harus tetap maju. Karena kalau tidak, maka ogre tersebut bakalan semakin kuat. Dan bakalan lebih susah untuk mengalahkannya. Jadi di sini mereka pun memutuskan untuk maju. Singkat cerita mereka pun bertemu dengan ogre tersebut. Dan langsung melakukan penyerangan terhadap ogre tersebut. Dengan kerjasama yang mereka lakukan, dengan gampangnya mereka pun membunuh ogre itu. 人に頭を下げるなんて無縁だったはずのあの人が信じて信じて信じてカリーナ Atas pertarungan itu, mereka semua pun semakin bisa untuk saling percaya satu sama lain. Kemudian Shin diperlihatkan cerita dari si Curan. Karena dari tadi, Curan masih belum menceritakan kisahnya secara detail. Yang dimana di sini Curan baru banget nyampe di kota labirin. Bersama dengan rekannya yang bernama Kalios. Si Kalios ini membelikan Curan sebuah liontin. Lalu dijelaskan kalau Curan ini berasal dari ras naga. Yang memiliki sebuah misi yaitu untuk melayani calon pahlawan. Nah, Curan percaya kalau Kalios ini adalah pahlawan yang bakalan dia layani. Singkat cerita, Kalios bersama timnya menjalankan misi dengan mengajak Curan. Di sini mereka melawan sebuah pot ular. Nah, biasanya Curan emang selalu di depan. Dan Curan di sini terkena sebuah racun yang membuatnya menjadi lemas tidak berdaya. Ketika si ular ini udah mengeluarkan racunnya, maka ular tersebut bakalan melemah untuk beberapa saat. Di saat itulah Kalios langsung membunuhnya. Dan di sini, Kalios itu hanya memanfaatkan Curan agar dirinya bisa mengalahkan pot ular ini. Jadi dari awal dia ini emang sengaja membiarkan Curan maju sendirian dan terkena racun dari ular tersebut. Bahkan di sini Curan ditinggal pergi sama si Kalios. Setelah kejadian tersebut, Curan ini merasa sedih dan pergi ke guild untuk mengambil misi agar dirinya mendapatkan duit. Dan ya dari sinilah mereka berempat bertemu. Oke, balik lagi di masa sekarang. Setelah petualangan tim Survivor tadi, mereka pun datang ke kafe untuk merayakan keberhasilan misi mereka.
Tidak hanya itu, mereka di sini juga udah saling nyaman satu sama lain. Tak lama dari itu mereka disamperin sama resepsionis guild. Dia meminta kepada tim Survivor untuk menjelajahi labirin ikatan dengan misi mencari pedang suci, yaitu pedang ikatan. Setelah itu mereka pun pergi ke labirin ikatan dengan mengikuti arahan yang telah diberikan oleh pihak guild. Mereka sampai di tempat tersebut. Di sini ada sebuah pintu rahasia yang sempat mengagetkan Nick. Lalu mereka pun masuk ke dalamnya. Dan hanya ada satu lampu merah yang menyala. Ketika mereka mendekat, lampu di ruangan ini tiba-tiba menyala dan diikuti dengan suara misterius yang memberikan mereka selamat datang. 冒険者たちよ。なんだ Itu adalah suara dari pedang ikatan. Karena pedang ikatan ini tidak memiliki bilah pedang. Jadi mereka mengira kalau pedang ikatan ini udah rusak. Dan mereka juga tidak percaya kalau pedang yang bisa ngomong ini adalah pedang ikatan. Karena mereka pada nggak percaya, pedang ikatan pun menceritakan kisahnya. Yang dimana dia berada di sini karena disegel sama pihak guild demi mencari pemakai yang cocok dengannya. Tapi udah sangat lama pedang tersebut berada di sini. Dan tidak ada satu orang pun yang datang untuk menjemputnya. Karena alasan sebenarnya pihak guild dulu menyegelnya. Dikarenakan mereka tidak mau ada yang memakai pedang ikatan ini. Lalu tak lama dari itu, sistem guardian dari tempat ini telah aktif. Yang dimana sistem tersebut membangkitkan penjaga dari pedang ini. Penjaga itu adalah sesosok golem. Jika mereka tidak bisa mengalahkan golem tersebut, maka mereka tidak akan bisa keluar dari tempat ini. Chuan yang melihat itu pun langsung mencoba untuk menyerang. Akan tetapi malah dirinya lah yang terkena serangan itu. Kata si pedang ikatan, golem ini tidak mempan dengan serangan apapun. Jadi pedang ikatan menyarankan untuk Nick memakainya. Pas sudah dipakai, malah nggak tahu kenapa pedangnya ini tidak mau berfungsi. Sehingga Nick pun terserang sampai membuatnya terpental. なんだこいつ Di saat Churan hendak menolong Nick, pedang ikatan menyuruh Nick untuk mengucapkan mantranya lagi. Dan kali ini ternyata berhasil. Yang dimana Nick dan Churan bergabung menjadi satu. Dengan pedang ikatan itu, dan kekuatan yang disatukan ini, dalam sekali tebas saja, si golem langsung dapat dikalahkan. Setelah mengalahkan golem itu dan mendapatkan pedang ikatan, mereka pun kembali ke guild untuk menyerahkan dan meminta imbalan. Di sini mereka balik ke guild bersama dengan bocah baru yang bernama Kizuna. Dia mengatakan kalau pengen bergabung ke dalam tim Survivor. Tapi ternyata Kizuna adalah wujud samaran dari pedang ikatan yang asli. Jadi pedang ikatan yang asli memilih untuk mengikuti tim Survivor, sementara yang dikasih ke pihak guild itu merupakan pedang palsu. Dari misi tersebut, tim Survivor mendapatkan uang yang sangat banyak. Di keesokan harinya, tim Survivor kembali melakukan petualangannya. Kali ini mereka masuk ke labirin es. Di sini ada sesosok monster Rasetsu. Kizuna pun langsung maju ke depan dan pengen menunjukkan kekuatannya. Ternyata kekuatannya Kizuna emanglah luar biasa. Kizuna pun dengan mudah mengalahkan monster Rasetsu itu. パラレルテレパスで全部聞こえておるぞ Setelah mengalahkannya, mereka pun kembali ke kota. Di sini Nick, Churan, dan Kizuna pergi bersama untuk makan siang. Ya, tempat yang dituju Nick adalah tempat yang dimana Nick sering makan bareng dengan pacarnya dulu. Dan ternyata emang bener. Di tempat ini ada pacarnya Nick yang lagi merayu seorang cowok untuk dimanfaatkan. Nick pun mendekatinya dan memberitahu semuanya. Sehingga mantannya pun menjadi kesal dan langsung kabur dari tempat itu. Di keesokan harinya, ketika Nick sedang membicarakan untuk misi selanjutnya, dia disamperin sama mantannya dan juga rekannya dulu. Di sini ada orang yang bernama Leon pengen mengajak berantem Nick. Nick pun meladeninya. Dan ternyata badannya doang yang besar, tapi kekuatannya ini cupu banget. Dengan gampangnya Nick langsung mengalahkan Leon. Karena terlalu ribut, ketua guild pun datang dan memarahi mereka. Di keesokan harinya, pihak guild mendapatkan sebuah info
kalau Leon dan rekan-rekannya ini telah mencuri permata pikiran. Oh, jadi pihak Guilds pun menangkap Leon dan yang lainnya untuk dipenjarakan. Tidak hanya itu, prajurit juga berusaha untuk mencari info dari mana Leon mendapatkan permata pikiran tersebut. Tapi ternyata yang dicuri sama Leon bukan hanya permata pikiran aja. Di sini Leon menunjukkan kalau dia juga mencuri pedang kehancuran. Pedang tersebut bisa dia kendalikan dengan perkataannya. Jadi pedang kehancuran ini hampir mirip sama pedang ikatan. Pedang tersebut juga bisa berbicara. Kemudian Leon bergabung dengan pedang kehancuran tersebut. Sehingga hal itu merubah bentuk tubuh Leon menjadi lebih gede. Dan lebih menyeramkan seperti siluman harimau. Tentu aja di sini Leon memiliki dendam dengan Nick. Dan langsung mencarinya di sebuah tempat permainan kartu. Leo di sini benar-benar rusuh banget. Sampai membuat semua orang ketakutan. Tapi Tiana yang melihat itu tidak tinggal diam. Awalnya Tiana tidak tahu kalau monster ini adalah Leon. Tapi setelah tahu kalau dia adalah Leon, Tiana langsung menggunakan sihirnya untuk melukai Leon. Raiko! Akan tetapi sihir tersebut tidak mempan terhadapnya. Leon pengen membalas serangan tersebut kepada Tiana. Tiana yang seorang penyihir tentu tidak bisa ngapa-ngapain. Untungnya Nick datang menahan serangan Leon dengan menggunakan pedang ikatan. Mengetahui lawan dia sekarang adalah pedang yang sama. Pedang kehancuran pun memberikan kekuatannya lagi kepada Leon. Yang dimana Leon di sini semakin membesar. Tapi hal tersebut merenggut kesadaran dari Leon sendiri. Bisa dikatakan, Leon sekarang ini dikendalikan sama pedang kehancuran tersebut. Melihat itu, mau gak mau Nick dan Tiana pun menggunakan evolusi dari pedang ikatan untuk bisa bersatu. Bentuk gabungan dari Nick dan juga Tiana ini keren banget. Dengan bentuk ini, kekuatan mereka di atas segalanya. Sehingga Leon bisa dikalahkan dengan begitu mudahnya. Atas kekalahan tersebut, Leon pun kembali ditangkap. Dan kali ini dia ditahan di penjara bawah tanah. Singkat cerita di sebuah malam, Zem yang lagi mabuk dan jalan sendirian. Tanpa sengaja melihat seorang gadis kecil yang diculik oleh sesuatu yang tak terlihat. Kizuna yang habis nonton konser sama Nick pun merasakan kalau Zem sedang dalam bahaya. Sehingga mereka langsung bergegas ke tempatnya Zem. Dan ternyata benar, ada sosok makhluk tak kasat mata yang dikenal sebagai Stepping Man. Menyerang ke arah Zem yang sedang melindungi gadis kecil tadi. Di sini Kizuna mampu melihat si Stepping Man tersebut dan menyerangnya. Hanya dari Kizuna yang bisa melihatnya, si Stepping Man ini memutuskan untuk kabur dari tempat ini. Setelah itu anak cewek tadi diajak ke tempatnya Zem. Nick di sini meminta kepada anak cewek ini untuk menjelaskan kenapa dia bisa diincar oleh Stepping Man. Katanya mama anak cewek ini sebelumnya pernah melawan Stepping Man. Tapi mamanya kalah. Dan berkat itu, mamanya menjadi tahu kalau insiden anak hilang yang terus bertambah itu dikarenakan oleh Stepping Man. Tapi orang-orang ini tidak ada yang mau percaya tentang cerita dari mamanya anak cewek ini. Dan kali ini berbeda, karena mereka semua udah melihatnya sendiri. Jadi mereka percaya dengan cerita si anak ini. Zem pun menanyai nama anak ini. Yang ternyata dia ini bernama Reina. Kizuna yang mendengar itu pun semakin kesal dan pengen segera untuk menangkap si Stepping Man tersebut. Di keesokan harinya, mereka pergi ke guild lain untuk mencari info tentang Stepping Man. Dan si penjaga guild yang bernama Jun tidak mau mengasih tahu soal Stepping Man. Karena Stepping Man itu merupakan buronan yang mahal. Jadi tidak sembarang tim yang bisa mengetahui soal dia. Jadi untuk membuktikan kalau mereka lah yang mendapatkan misi penangkapan Stepping Man, Jun memberikan misi yang lain, yaitu menangkap buronan bernama Haley Hardy. Di sini mereka pergi ke tempat bernama Gear Beach Collection. Sesuai info, si Haley ini pasti ada di tempat ini. Di tempat ini terdapat banyak sekali buronan juga. Beberapa buronan menggunakan tempat ini sebagai tempat kabur mereka. Di sini tim Survivor mendapatkan info dari para penghuni tempat ini. Kalau Haley berada di sebuah tempat yang disebut sebagai kamar tidur. Mereka pun langsung pergi ke sana. Dan ternyata si Haley lagi main kuda-kudaan. Orangnya juga kelihatan cupu banget. Nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi Haley pun ketangkap dengan begitu mudahnya. Tapi pas hendak dibawa pergi,
Mereka ditahan sama seorang bernama Nalgafa. Nalgafa ini cuma pengen tahu aja alasan mereka menangkap Hele. Dan ketika dia udah tahu alasannya, kalau si Hele ini adalah seorang buronan, dia pun bakalan membiarkannya. Karena si Nalgafa ini adalah seorang pendeta dan tabib di tempat ini. Karena udah begitu, jadinya mereka pun langsung membawanya ke guild. Dan mereka mendapatkan hadiahnya, dan juga mendapatkan info tentang Stepping Man dari guild ini. Sesuai janji mereka. Jadi tapi ternyata info yang mereka punya cuman urban legend tentang Stepping Man ini. Tidak ada info pasti tentang Stepping Man yang kemarin mereka temui. Lalu di tempat ini, ada seorang wanita bernama Olivia yang suka banget sama anak kecil. Mirip banget sama Stepping Man. Jadi Nick pun mencoba untuk menginterogasinya. Saat mau diinterogasi, si Olivia tiba-tiba malah kabur. Dan teknik kaburnya juga sangatlah cepat. Bisa jadi Olivia ini adalah si Stepping Man? Ketika berdiskusi mereka semua juga sepakat kalau si Olivia itu mirip banget dengan Stepping Man. Kecuali Kizuna. Dia merasa kalau Olivia bukanlah Stepping Man. Kayak konyol aja gitu kalau dia Stepping Man. Masa menulis artikel tentang dirinya sendiri. Tak lama dari itu, ibunya Reina datang ke sini untuk ikut membicarakan soal Stepping Man. Ya, tapi di sini ibunya Reina melarang mereka untuk mencari masalah dengan Stepping Man. Karena dengan kekuatan mereka saat ini, sepertinya tidak akan bisa untuk mengalahkan atau menangkap Stepping Man. Soalnya ibunya Reina sendiri yang udah ranknya A pun masih tidak sanggup untuk melawannya. Dan harusnya tugas untuk menangkapnya itu adalah tugas dari Kesatria Surya. Meski begitu, Nick tidak peduli. Dirinya tetap pengen menangkap Stepping Man. Dan dia juga minta kepada ibunya Reina untuk memberitahu cara melawannya. Katanya untuk melawan Stepping Man harus menyerang dari jarak dekat. Dan penentunya itu adalah pemakai sihir. Yang bisa memakai sihir itu adalah Tiana. Tapi Tiana bukan tipe yang menyerang dari jarak dekat. Jadi dirinya tidak bisalah untuk melawan Stepping Man. Karena itu ibunya Reina pun memilih Nick dan memberikan sebuah alat sihir untuk digunakan sama Nick. Lumayan alat ini bisa mengeluarkan sebuah api. Kemudian sebelum mereka melakukan misi, ibunya Reina juga melatih fisiknya Nick biar bisa menghindari semua serangan dari Stepping Man. Setelah itu di malam harinya, ketika ada anak kecil berjalan sendirian, Stepping Man ini langsung muncul dan menculiknya. Untungnya para tim survivor ini udah siap siaga dan langsung mengepung si Stepping Man tersebut. Meski udah dikepung, si Stepping Man ini masih bisa kabur. Melihat kemampuannya tidak masuk akal gitu. Nick berpikir kalau mungkin Stepping Man ini memakai sebuah item sihir. Ngomong-ngomong tentang item sihir, Nick pun langsung menemui Leon. Dikarenakan Leon ini tahu banyak soal item sihir. Jadi Nick di sini pengen menanyakan soal kemampuan Stepping Man. Dan katanya Leon kalau itu adalah kemampuan dari item permata Raja Ilusi. Cara memecahkan ilusi itu juga tidaklah sulit. Cara termudahnya, Nick bisa menatap penggunanya dan memanggil namanya. Tapi nama yang disebut haruslah benar. Di keesokan harinya, mereka kembali ke tempat kumuh Gear Beach Collection. Mereka mencoba bertanya kepada si penjaga tempat ini. Siapa tahu Stepping Man pergi ke tempat ini. Tentunya penjaga ini nggak tahu. Jadi mereka harus mencari tahu sendiri. Lalu di saat mereka berjalan-jalan, tiba-tiba ada yang menyerang. Untungnya Nick udah berlatih dan bisa menghindari semua serangan dari orang misterius ini. Dan sesuai dengan perkataan dari Leon. Di sini Nick menatap matanya dan memanggil namanya, yang dimana Nick mengira kalau itu adalah Olivia. Dan ternyata emang benar si orang itu adalah Olivia. Tapi Olivia ini mengaku kalau dirinya bukanlah Stepping Man. Malahan dia juga sedang mencari Stepping Man untuk diwawancarai. Dan mengira kalau Nick ini adalah Stepping Man, makanya dia menyerang. Ya karena mereka memiliki tujuan yang sama. Jadinya mereka pun bekerja sama untuk mencari tahu soal Stepping Man. Setelah itu mereka pergi melihat mayat yang katanya korban dari Stepping Man. Dan ketika dilihat, mayat ini seperti tidak ada yang aneh, tidak memiliki luka sama sekali. Lalu ketika dilihat bagian bawah dari mayat tersebut, ternyata ada sebuah pecahan permata Raja Ilusi. Dan ketika permata itu dihancurkan, tiba-tiba muka dari orang itu berubah. Sebelumnya tidak ada luka yang terlihat, tapi sekarang terlihat ada sebuah luka yang dimana itu bukanlah luka yang baru, melainkan luka lama. Setelah itu mereka pun mencari info tentang mayat tersebut. Ternyata mayat ini adalah Putri Toko Kaning, yang memiliki luka bakar di lengan kirinya. Dia dikabarkan telah menghilang selama sebulan. Jadi orang tuanya ini tidak mengetahui kabar dari anaknya. Dikarenakan mukanya ini disamarkan dengan memakai permata Raja Ilusi oleh Stepping Man. Dan tadi mayat itu ditemukan di tempat kumuh Gear Beach Collection.
Berarti kemungkinan Stepping Man ini emang tempatnya adalah di garbage collection. Dan dia suka keluar masuk di sana. Lalu Zem di sini merasa kalau dia sekarang tahu siapa Stepping Man tersebut. Di malam harinya Nick mengejar Stepping Man dan akan melawannya sendirian. Sebelum ini Nick menebak dulu orang yang dibalik bayang itu. Di mana Nick di sini menyebut kalau dia adalah Nalgafa. Dan ternyata tebakan Nick benar kalau si Stepping Man ini adalah Nalgafa. Pendeta yang pada waktu itu di Gear Beach Collection. Alasan Nalgafa menyulik para anak kecil itu dikarenakan ia pengen menggunakannya untuk dijadikan sampel dari penularan penyakit yang bernama Iblis Kuning. Karena alasannya udah jelas, Nick pun menjadi tidak ragu untuk langsung melawan Nalgafa. Di sini Nick menendang sekuat tenaga Nalgafa, sehingga mereka berdua pun terjatuh di dalam sebuah ruangan. Yang dimana di dalam sudah ada beberapa tim survivor yang siap untuk mengepung Nalgafa. Sebelum itu, Zem pengen bertanya dulu mengenai tujuan sebenarnya dari Nalgafa. Yang ternyata sebenarnya tujuan aslinya yaitu baik. Dia pengen bikin obat penyakit iblis kuning yang dulu telah membunuh putrinya. Tapi sayang, cara yang digunakan oleh Nalgafa ini salah. Yang dimana dia telah membunuh banyak anak kecil karena niatnya tersebut. Ya intinya di sini Zem menggunakan jurus ceramahnya untuk menyadarkan si Nalgafa. Karena mereka sama-sama pendeta. Jadi Zem ini merasa peduli dengan Nalgafa. Tapi tak lama dari itu, ada sesosok makhluk lain yang datang dan langsung menyerang Nalgafa. Sepertinya orang inilah yang telah memberikan kekuatan kepada Nalgafa. Dan ternyata sosok ini kuat banget. Dia menghantam semua tim survivor dengan begitu mudahnya. Sehingga sekarang menyisakan si Zem doang yang cuma bisa memakai sihir penyembuhan. Untungnya dari atas tiba-tiba muncul Olivia yang akan mengulur waktu untuk melawan sosok tadi. Sosok itu memiliki julukan yaitu Topeng Putih. Ya, ternyata Olivia ini diam-diam memiliki kecepatan yang sangat gila. Dia bisa mengimbangi si Topeng Putih. Mumpung fokus sosok Topeng Putih ini teralihkan, Zem dan juga Nick bergabung menjadi satu dengan pedang ikatan. Dengan ini mereka memiliki kecepatan yang sangat cepat. Mereka mencoba melakukan sebuah trik, dan trik itu berhasil mengenai sosok Topeng Putih tersebut. Akan tetapi si Topeng Putih ini terlihat tidak kenapa-kenapa. Topengnya bisa dengan cepat pulih kembali. Dan setelah terkena serangan itu, si Topeng Putih memutuskan untuk kabur terlebih dahulu. Setelah melawan si Topeng Putih, seluruh tim survivor memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu untuk beberapa waktu, dikarenakan mereka semua lagi terluka. Di tengah istirahat ini, Shin memperlihatkan tentang masa lalunya Nick, yang dimana pas masih kecil, Nick bersama dengan ayah ibunya melakukan perjalanan untuk pergi ke kota labirin. Akan tetapi di tengah jalan mereka diserang oleh para bandit, dan disinilah Nick bertemu dengan Argas. Karena kedua orang tuanya udah mati, dan Nick ini nggak punya siapa-siapa lagi. Jadinya Nick diajak menjadi petualang, dan itulah kenapa Nick ini menganggap Argas sebagai sosok ayahnya. Karena kedua orang tuanya mati pada kejadian itu. Dan Argas jugalah yang membesarkannya. Balik lagi ke masa sekarang. Di saat semuanya sedang istirahat, si Zem berbeda. Dirinya memilih untuk menjadi dokter demi menyelamatkan orang-orang kota labirin. Biar kehadirannya lebih berguna daripada tidak melakukan apa-apa. Singkat cerita, setelah mereka udah pulih, mereka pun kembali berkumpul di guild. Tapi kali ini mereka tidak membicarakan soal petualangan mereka, dikarenakan sekarang adalah festival tidur panas. Yang dimana semua monster pada saat ini bakalan tertidur. Dan tidak akan ada monster sama sekali. Tapi ketika mereka hendak berangkat ke festival, Olivia memberikan info kalau ada dewa iblis kegelapan legendaris yang hampir bangkit. Dan mungkin Topeng Putih terlibat di dalam hal ini. Tapi dikarenakan yang menyebarkan ini adalah penulis berita. Jadi mereka semua agak tidak percaya dengan berita tersebut. Tapi meski begitu, mereka tetap bakalan mencoba untuk mencari tahu lebih dalam soal berita tersebut. Karena tim survivor bakalan terus menyelidiki kejahatan apapun sampai selesai.
hingga mereka bisa mengalahkan penjahat paling terjahatnya. Lalu tiba-tiba ada dentuman keras dari kembang api yang sangat indah. Saat ini mereka emang belum sepenuhnya menyelamatkan dunia ini. Tapi suatu saat nanti, tim Survivor pasti akan menyelamatkan dunia ini. Dan cerita pun berakhir sampai di sini.